dengan banyak pertemuan tatap muka itu sebanyak 14 pertemuan, kemudian duanya untuk UTS dan UAS. Jadi untuk apa namanya ujian tes tertulis ya. Jadi nanti pertemuan ke-8 ada UTS, pertemuan ke-9 sorry ke-16 ada UAS. Ruang kuliahnya kita masih eh, mengikuti perkembangan kapan daring dan kapan luring nanti Hanifah bisa tolong Ibu untuk mengingatkan ya setiap pekannya karena Ibu tidak terlalu mengikuti schedule kapan daring kapan luring. Jadi kalau luring itu di kelas mana? Apalagi nanti kan akan ada apa namanya dinamika pengangkutan barang-barang tuh dari perpindahan lab dari kampus BKA itu juga mempengaruhi. Jadwal kita fix ya, insya Allah Rabu ya, tidak ada perubahan lagi ya. Setiap Rabu kita mulai pukul 8 sampai 9.40. Jadi Ibu harap seperti hari ini semua hadir on time. Kita insya Allah pekan depan Ibu akan masuk sesuai jadwal. Ini sengaja Ibu tadi agak mundur sedikit untuk memastikan kalian sudah hadir sehingga Ibu bisa langsung mulai. Kemudian deskripsi mata kuliah. Oke, sorry. Apa sih yang akan kalian pelajari di mata kuliah ini? Kira-kira kalau kalian mengambil atau memilih mata kuliah ini di SIAKAT gitu ya pada saat pengisian KRS, kira-kira ekspektasi kalian apa saat mengambil mata kuliah ini? Apa yang ada di benak kalian? Apakah kurang lebih akan sama seperti PMSD gitu ya? Jadi memang deskripsi mata kuliahnya itu sama untuk SD, SMP maupun SMA, yaitu membahas tren pendidikan matematika terkini ditinjau dari segi teori maupun praktik. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yaitu tentu saja kurikulumnya, karena kita nggak akan mungkin bisa apa namanya mendiskusikan pembelajaran tanpa kita mengetahui isi kurikulum. Lalu materi esensial matematika SMP. Apa saja sih cakupan materinya selama 3 tahun siswa belajar matematika di SMP? Dan juga ada eksperimen mengajar. Jadi nanti eksperimen mengajar ini adalah kalian secara berkelompok menentukan satu topik yang spesifik untuk bisa diuji cobakan desain inovasi pembelajarannya di kelas. Jadi eksperimen ini kita akan buat eksperimen di kelas saja. Kelompok yang maju akan menjadi guru, lalu mahasiswa yang tidak maju, yang tidak presentasi akan menjadi siswa SMP, ya. Jadi kita akan melakukan sedikit role play, tapi desain yang dibuat betul-betul eh, hasil pemikiran kalian, gitu ya. Kurang lebih ini deskripsinya. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, untuk penilaian. Penilaian itu terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama tugas itu 40%, UTS dan UAS masing-masing 30%. Ya. Apa saja yang akan dinilai dalam tugas? Tentunya ada keaktifan dan kehadiran, kemudian ada portofolio individu, dan kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini nanti adalah eh, yang dalam bentuk kegiatan eksperimen mengajar ya, di mana kamu harus bikin semacam makalah dan harus melakukan eksperimen mengajar. Di sini istilahnya presentasi, tapi sebetulnya bukan presentasi, tapi kalian act as a teacher, ya. Jadi bukan presentasi, kalian menjelaskan ke audiens yang level pemahamannya sama, tapi kalian akan eh, menjadi seorang guru SMP yang sedang menjelaskan materi ke siswanya. Itu maksudnya presentasi di sini. Kemudian untuk bentuk makalah nanti akan Ibu jelaskan sambil eh, di pekan selanjutnya ya. Karena nanti untuk hari ini juga Ibu akan jelaskan tugas-tugas untuk pekan kedua dan pekan ketiga. Oke, untuk penilaian apakah ada pertanyaan? Kalau suara Ibu pelan tolong diberitahu ya. Baik Ibu, sejauh ini tidak ada pertanyaan.
Oke, good. Next ya. Nah, ini tujuannya, kayaknya bahasanya berubah ya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Ini masih mix. Jadi tujuan mata kuliah ini apa sih gitu ya. Yang pertama adalah mahasiswa dapat menganalisis konten atau isi dan tujuan dari kurikulum matematika. Nah, ini Ibu masih 2013. Jadi ini untuk beberapa semester yang lalu ya, for junior high school untuk tingkat SMP. Jadi untuk semester 120 ini nanti kita akan melihat kurikulum merdeka ya. Jadi nanti pastikan kalian dapat dokumen kurikulum merdeka, kita akan analisis, kita akan bedah tujuan maupun isinya. Apa yang harus dikuasai oleh siswa SMP selama 3 tahun. Apa yang dijelaskan dalam kurikulum kita akan lihat. Jadi kamu punya pemahaman yang menyeluruh atau punya gambaran kira-kira kalau kalian itu menjadi guru SMP, meskipun kalian mengajar di kelas 7 misalkan, kalian punya gambaran bahwa ini anak nanti di kelas 9 harus menguasai konsep ini. Gitu. Jadi pemahaman menyeluruh sudah dimiliki oleh setiap guru. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis masalah dalam proses belajar mengajar matematika di level SMP. Yang ketiga adalah mendesain mathematical task ini bisa diartikan sebagai soal, bisa diartikan sebagai proyek. Kan sekarang ada modelnya project based learning ya. Jadi dia task ini cukup bisa diinterpretasikan banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa, ya. Mendesain mathematical tasks dan inovatif mathematics teaching for junior high school. Nah, ini nanti yang akan kalian eh, implementasikan dalam eksperimen mengajar. Oke, untuk tujuan, apakah ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi dulu. Jadi kalian bisa menyelaraskan nih ekspektasi kamu ngambil mata kuliah ini apa, lalu apa yang akan ditawarkan di mata kuliah ini bisa apa namanya? Bisa diselaraskan. Ada pertanyaan? Next, silahkan. Mungkin Ibu bertanya kali ya, karena kalian nggak bertanya, jadi mungkin Ibu ingin bertanya pendapat kalian. Kenapa sih kita perlu membuat inovasi dalam pembelajaran matematik? Oke, yang belum off cam, tolong, yang belum off cam, yang belum on cam, tolong dinyalakan kameranya. Ibu rasa kemarin Ibu sudah menjelaskan peraturan di mata kuliah analisis real ya. Oh, Haikal, oke. Do you want to say something, Haikal? Yes, ma'am. Mungkin kenapa menurut pendapat Haikal, kenapa kita harus melakukan inovasi dalam pembelajaran matematika? Mhm. Karena yang pertama, matematika itu ilmu pasti ya. Nah, Mhm. ilmu pasti itu sebenarnya ya mudah gitu. Kita bisa ngeliat ilmunya di mana-mana, berbagai sumber. Karena ya apa yang diajarkan pun pasti secara besarnya itu sama gitu. Misal di SMP, berarti pelajarannya tentang di persamaan garis linear, kemudian nanti dan sebagainya lah intinya. Nah, inovasi ini penting supaya dari generasi dan ke generasi itu nggak ngerasa apa ya, nggak nggak boring gitu. Apalagi di tempat les pasti juga ada, sedangkan di sekolah nanti juga ada, di internet juga ada. Nah, karena itu harus ada inovasi supaya peserta didiknya ini merasa eh, tertarik gitu dengan apa yang dia pelajari, karena nggak hanya berpikiran sama aja gitu. Apalagi mungkin di peserta didik punya kakak ataupun ya sebelumnya lah, jadi bisa tinggal langsung lihat aja gitu sih kalau menurut Haikal. Oke, terima kasih Haikal for sharing your thinking. Jadi intinya adalah untuk eh, semacam memberikan variasi ya, supaya nggak bosan ya. Jadi tetap meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Supaya ada variasi, pembelajaran juga tidak membosankan. Oke, silakan yang lain. Ibu masih tunggu.
Oke, Dinda, silakan Dinda. Ya, Bu bisa menjawab. Kalau menurut aku bener kata Haikal tadi, matematika itu kan ilmu pasti juga. Matematika tuh mata pelajaran wajib yang sekarang di kurikulum Merdeka itu udah harus ada gitu, baik itu di sekolah inklusi ataupun di sekolah reguler. Juga dengan adanya era digitalisasi, kan dunia kan semakin berkembang, semakin modern. Kan kita juga nggak bisa pakai metode yang konvensional terus. Kan dengan adanya perkembangan zaman, kita juga harus ada inovasi untuk pembelajaran yang memudahkan siswa gitu, Bu, untuk bisa mengikuti zaman dan juga memudahkan untuk memahami. Juga memudahkan untuk anak-anak yang masuk dalam ranah inklusi untuk bisa mengikuti pembelajaran. Jadi mereka nggak ngerasa ada perbedaan. Oke, jadi tadi Dinda menyebutkan sama seperti Haikal, tapi ada dua poin tambahan yang Ibu tangkap. Yang pertama adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, yang kedua adalah untuk memfasilitasi pendidikan inklusi. Betul ya, karena memang sekarang sekolah reguler juga terbuka untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi karena ada anak berkebutuhan khusus, maka tentu eh, perlu metode yang dipikirkan secara matang bagaimana agar mereka bisa mendapatkan pemahaman yang sama seperti anak yang eh, tidak berkebutuhan khusus. Lalu terkait dengan perkembangan zaman, betul sekali. Kenapa? Karena memang semakin berkembangnya teknologi, semakin kompleks masalah yang ada, tentu ibaratnya dunia juga memerlukan kita untuk semakin berpikir kritis ya. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Next, apalagi? Silahkan. Yuk, Ibu mau dengar. Satu lagi paling tidak. Mungkin tadi ada sedikit sudah tersentuh, tapi ada satu poin penting yang ingin Ibu angkat di sini. Oke, silahkan. Jadi, saran Ibu ketika kamu ambil mata kuliah nih baru di awal semester, kamu harus punya ekspektasi nih mata kuliah ini nanti akan belajar apa ya. Nanti setelah satu semester berjalan, kamu mendapat pengetahuan baru apa ya, gitu loh. Kamu mendapat skill baru apa nih yang bisa bermanfaat untuk diri kamu. Nah, di sini kita mencoba menggali dulu dan mencoba menyamakan persepsi supaya eh, ke depannya akan lebih enak gitu kalau kita persepsinya sudah sama. Kenapa kita perlu membuat inovasi dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi nggak? Saya Oke, ingin menambahkan sedikit, silakan. Ibu. Diki. Menurut saya pribadi kan gak semua siswa itu menyukai matematika ya, apalagi di SMP itu kan dari SD ke SMP kan pasti matematika itu kan pasti tambah rumit ya. Adanya inovasi ini biasanya tuh untuk biar siswanya tuh jadi semangat belajar. Jadi matematika itu dibuat inovatif oleh guru, seinovatif mungkin, sekreatif mungkin, biar siswanya itu yang awalnya tidak punya niatan untuk belajar matematika jadi tergerak hatinya untuk belajar matematika, Ibu. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Terima kasih Diki. Betul sekali, karena kalau misalkan motivasi rendah, maka berakibat pada apa? Kalau mereka udah nggak punya motivasi, berakibat pada apa? Jadi kan mereka juga pemahamannya atau nilainya, hasil belajarnya juga terpengaruh ya, anak-anak yang tidak termotivasi. Benar nggak? Nah, berkaitan dengan inovasi, sebetulnya kita bisa menggunakan analogi gini. Jadi tadi pagi Ibu baru lihat berita di TV tentang inovasi eh, membuat, sebetulnya ini bukan inovasi baru ya, inovasi membuat sumur resapan.
untuk air hujan. Kira-kira kenapa sih perlu ada inovasi untuk sumur resapan air hujan? Kalau dikaitkan dengan inovasi secara umum ya. Biar orang nggak bergantung ke air tanah, Bu. Betul, karena memang kondisinya sekarang air tanah semakin berkurang. Betul nggak? Air tanah semakin berkurang. Isu lingkungan semakin apa namanya? Semakin banyak bermunculan yang permukaan tanah Jakarta semakin menurun dan seterusnya. Benar? Jadi, kenapa muncul inovasi itu? Karena ada masalah. Betul? Karena ada masalah lingkungan. Karena air tanah semakin berkurang. Karena permukaan tanah di Pulau Jawa atau di Jakarta khususnya semakin menurun. Sehingga dikhawatirkan Jakarta akan tenggelam, gitu kan? Masalah-masalah ini akhirnya men-trigger kita untuk bisa memikirkan inovasi apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir masalah yang terjadi, gitu loh. Nah, ini pun bisa kita lihat dalam pembelajaran matematik. Jadi, kenapa kita perlu membuat suatu inovasi pembelajaran? Karena memang kita semua melihat ada masalah dalam pembelajaran matematik, ya. Kalau misalkan masalahnya bisa kita lihat dari berbagai macam tolak ukur atau indikator. Nah, kalau deskripsi mahasiswa tuh biasanya pakai indikator nilai PISA. Indonesia itu peringkatnya rendah, di antara sekian negara dia masuk peringkat sekian terbawah. Itu indikator dari sisi dari penilaian internasional, ya. Kemudian indikator misalkan dari nilai sekolah atau dari tadi bisa dilihat dari rendahnya motivasi. Ternyata bukan hanya siswa di level SMP sebetulnya ya, SD maupun SMA juga kita masih melihat banyak siswa yang eh, tidak memahami konsep secara utuh, ya, atau bahkan yang lebih memprihatinkan adalah ketika dia sudah ada di level SMA, dia tidak menguasai konsep-konsep matematika dasar, misalkan penjumlahan, pengurangan pecahan. Itu masih banyak yang salah. Kayak gitu guru prihatin nggak? Tentunya kita prihatin kan? Dan kita berharap ketika kalian nanti menjadi guru SMP maupun SMA, karena ini mata kuliahnya SMP, jadi kita bisa mulai berpikir dalam 3 tahun ini nanti anak-anak ini harus menguasai minimal konsep apa sih, kemampuan apa sih, gitu ya. Jadi setiap guru harus punya pemikiran seperti itu. Sehingga kita mencoba berupaya untuk memfasilitasi mereka agar eh, masalah-masalah rendahnya pemahaman konsep tadi atau mungkin ada miskonsepsi itu bisa teratasi dengan baik. Jadi pada dasarnya inovasi dilakukan karena memang diawali dengan adanya suatu masalah. Nah, ini nanti sebagai kerangka berpikir kalian juga ketika kalian nanti ngambil seminar matematik, ngambil seminar proposal skripsi kan belum ya? Atau ngambil mata kuliah metodologi penelitian, itu nanti mata kuliah yang akan berkaitan sama tugas akhir kalian skripsi. Ibu berharap nih angkatan 2002 nanti akan 2022, sorry. 2022 akan bisa lulus tepat waktu semua, ya. Jadi pada saat kalian mulai memikirkan, jadi mungkin dari mata kuliah ini kalian bisa mulai memikirkan nih masalah apa yang akan diangkat nanti dalam skripsi kalian. Jadi tidak ada istilah terlalu awal untuk memikirkan topik skripsi, justru lebih awal lebih baik, ya. Gunakan kesempatan atau waktu-waktu luang untuk berdiskusi sama dosen, ya. Jarang sekali Bu lihat ada mahasiswa mau berdiskusi dengan dosen tentang satu topik tertentu di luar jam perkuliahan. Nah, jadi kembali lagi di sini eh, kita harus punya kerangka berpikir bahwa inovasi matematika diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah, bukan sekedar untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, ya. Membuat pembelajaran yang menyenangkan bagus, ya, itu bagus, meningkatkan motivasi itu sangat bagus. Tapi landasan berpikirnya adalah untuk membantu supaya pemahaman siswa lebih baik, gitu ya.
Nah, ini adalah tujuan mata kuliah ini. Kemudian ini kurang lebih outline-nya, apa yang akan kita kerjakan atau kita pelajari di mata kuliah ini. Pertemuan 1 sampai 8 dan 9 sampai 16. Kalian bisa lihat di sini pertemuan 9 itu nanti ada group discussion atau apa namanya? Diskusi kelompok. Di sini kesempatan ini untuk kalian memfinalisasi tugas kelompok ya. Jadi kalian bisa bertanya atau berkonsultasi dengan dosen di pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-10 sampai 15 adalah group presentation yang tadi eh, Ibu jelaskan dengan istilah eksperimen mengajar. Kalau kalian lihat di sini ada 6 pertemuan, di mana satu pertemuan itu untuk 2 kelompok. Jadi nanti silahkan buat 12 kelompok untuk kelas ini. Oke? Nah, untuk pertemuan 1 sampai 8. 1 sampai 8 nanti ini Ibu yang akan mengisi ya. Jadi mata kuliah ini tadi ada kontennya salah satunya adalah menganalisis isi dokumen. Isi dokumen kurikulum, betul ya? Nah, di sini kita akan melakukan kurikulum mapping. Jadi kalian akan lihat dalam kurikulum apa saja sih yang dipelajari oleh siswa SMP. Nah, kalian membuat kurikulum mapping untuk pertemuan kedua. Lalu di pertemuan ketiga itu kaitannya dengan masalah, karena memang tadi kan inovasi berawal dari adanya masalah ya. Jadi kalian mencoba mengidentifikasi masalah yang ada dalam pembelajaran matematik. Lalu pertemuan keempat dan lima, nanti ini Ibu akan isi materi tentang topik yang spesifik, tentang topik matematika ya. Math Content Strength ada dua, 1 dan 2, pertemuan 4, 5. Kemudian di pertemuan ke-6, di sini Ibu akan membekali kalian bagaimana sih caranya membuat atau membuat mathematical task. Tadi ini mathematical task itu bisa diartikan sebagai soal, bisa diartikan sebagai project, gitu ya. Jadi tidak terbatas pada bentuk soal saja. Nah, di pertemuan ke-7, eh, ini ada istilah QRS. Eh, Kenapa kita perlu bikin QRS? Karena QRS ini nanti bentuknya tabel, di mana kolom pertama itu isinya soal matematik, kolom kedua itu isinya respon, yang artinya kita sebagai guru eh, bisa memikirkan kira-kira jawaban apa yang akan siswa berikan terhadap soal yang tadi. Nah, jawaban yang benar seperti apa? Lalu kalau ada miskonsepsi siswa, kira-kira kesalahannya ada di mana? Itu diidentifikasi, itu di kolom respon. Nanti di kolom support, kolom ketiga, guru akan menuliskan kira-kira bentuk support apa yang bisa diberikan jika siswa melakukan satu kesalahan. Supportnya bisa berbentuk pertanyaan, karena biasanya kalau di pembelajaran eh, sekarang itu kan guru tidak langsung menjelaskan ya, tapi kita bisa memberikan pertanyaan. Bentuk pertanyaan apa yang kira-kira bisa kita berikan ke siswa agar dia bisa memikirkan atau eh, menyelesaikan masalahnya. Nah, temuan ke-8 ada UTS. UTS tentunya nanti soal-soalnya akan berkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan. Sementara kalau untuk final, final ini nanti soalnya akan berkaitan dengan topik-topik yang diangkat dari um, group presentation. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan Ibu tunjukkan RPS-nya. Di situ juga ada contoh soal UTS UAS yang pernah Ibu berikan di beberapa semester yang lalu. Nah, sekarang coba kita buka RPS dulu sambil menunggu ada pertanyaan mungkin. Sepertinya tidak ada, Bu. Aman, Bu. Di RPS ya, nanti Ibu sudah buat MS Team, tapi Ibu belum share linknya ya. Ini kelas A kan ya? Iya, betul, Ibu.
Oke, nah ini Ibu baru aja kirim link untuk bergabung di MS Team ya, karena nanti dokumen akan Ibu masukkan di situ. Juga untuk pengumpulan tugas. Iya. Ibu, terima kasih, Ibu. Oke, stop share dulu. Stop share, kemudian RPS. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, good. Nah, ini isinya sama seperti yang tadi Ibu jelaskan di PPT. Ya. Dan mungkin komponen dan bobot penilaian agak berbeda ya. Jadi kita akan pakai yang ada di yang tadi Ibu jelaskan di PPT ya. Untuk penilaian sama ya. Kategori untuk dapat A, A minus, dan seterusnya. Kemudian minimal kelulusan nilainya C. Nah, ini yang berkaitan dengan peraturan ya. Jadi kita akan bikin peraturannya sama seperti mata kuliah analisis real aja ya. Kehadiran maksimal berapa kali nggak hadir ya? Apa kemarin sudah belum ya? Di Unreal maksimal berapa pertemuan untuk tidak hadir? 2 apa 3 ya kemarin? Yang PJ Unreal siapa? Saya, Ibu. Kemarin udah belum sih Neska? Kita 2 atau 3 pertemuan ya untuk Unreal. Ada yang ingat nggak maksimal ketidakhadiran? Sebentar. Kan 20% dari total pertemuan berarti dianggap 20% dari 14 lah ya. Kan 14 tatap mukanya berarti 2,8. Berarti kita sepakati 3 ya. 3 untuk maksimal ketidakhadiran. Oke. Jadi tolong em, ini adalah batas maksimal ketidakhadiran. Di sini peraturannya kalau lebih dari 20% maka dianggap tidak lulus dan mendapat nilai E. Ya, kita akan ikuti peraturan ini. Tapi kemarin di mata kuliah yang lain, ibu ngasih E agak-agak nggak tega, jadi akhirnya D. Tapi sama-sama nggak lulus sebetulnya. Jadi tolong menjadi perhatian. Ini kehadiran baik daring maupun luring ya. Keterlambatan juga berlaku untuk pertemuan daring. Jadi diizinkan mengikuti perkuliahan cuma tidak di absen kalau lewat dari 20 menit gitu ya. Oke. Kemudian ini penyerahan tugas. Penyerahan tugas itu juga nanti akan terlihat di MS Team kalau terlambat. Jadi kita ikuti saja peraturan yang ada di sini. Kemudian mahasiswa yang tidak mengikuti ujian atau tidak menyerahkan tugas tanpa pemberitahuan akan diberikan nilai D pada ujian atau tugas tersebut. Nah, pakaian rapi sopan, baik daring maupun luring. Oke, selebihnya sama ya. Nah, ini sebetulnya referensi buku-buku yang dapat kalian baca. Memang sangat banyak sekali, tapi ini lebih kepada referensi. Tapi beberapa buku bisa diakses sebetulnya ya, sudah ada PDF-nya. Jadi silahkan nanti untuk mencari referensi untuk bikin eksperimen mengajar, kalian bisa cek nih, kira-kira buku mana yang relevan untuk tugas kalian. Ya, karena eksperimen mengajar atau inovasi itu kan dibikinnya bukan hanya berdasarkan kita mengarang bebas ya, tapi ada landasan teorinya yang dipakai gitu. Oke, ini untuk RPP-nya. Lalu untuk eh, peta konsep sudah Ibu tambahkan kemarin. Lalu untuk eh,
petunjuk tugas nanti akan Ibu berikan secara lebih spesifik di pertemuan kita. Jadi ini khawatir belum di-update walaupun relevan sebetulnya. Nah, kita bisa lihat di sini em, bentuk soal ujian yang pernah Ibu berikan di semester-semester yang lalu. Contoh nih untuk UTS di sini. Jadi soalnya kemungkinan mirip-mirip tapi tidak sama ya. Jelaskan salah satu tujuan dari kurikulum matematika SMP. Kemudian di nomor 2 ini ada contoh jawaban siswa dalam menyelesaikan soal. Terus ada bentuk kesalahannya. Nah, kalian diminta untuk menganalisa kira-kira kesalahannya di mana atau penyebab kesalahan tersebut apa, karena dia nggak paham konsep apa. Lalu yang ketiga adalah membuat QRS untuk suatu soal matematika. Ini untuk UTS-nya, waktunya 100 menit. Untuk UAS, ini Ibu ambil dari topik yang memang pada waktu itu ada yang mengangkat materi ini. Ya, jadi sebagai seorang guru, tentunya kan kalian harus punya pemahaman. Pernah dengar istilah PCK, Pedagogical Content Knowledge. Pedagogical Content Knowledge. Jadi ada pedagogical knowledge, ada content knowledge. Pedagogical itu berkaitan sama kemampuan guru mengajar. Tapi kalau content knowledge itu berkaitan sama eh, pemahaman guru akan konsep matematikanya. Kalau sebagai guru matematik. Jadi sebagai guru, selain kamu harus menguasai konsep, kamu juga harus tahu teknik mengajar. Kalau dia seorang mathematician, pure mathematician, dia mungkin paham konsep, ya kan? Dia mungkin menguasai konsep-konsep matematik, tapi dia belum tentu menguasai teknik mengajar. Benar nggak? Nah, guru dituntut untuk menguasai konsep sekaligus menguasai teknik mengajar. Teknik mengajar ini salah satunya adalah uh, bagaimana menyampaikan materi pembelajaran ke siswa agar mudah dipahami, ya. Itu yang berkaitan sama pedagogical content knowledge. Jadi kalau ada masalah matematik eh, di sini di soal UAS ini, Ibu minta kalian menyelesaikan masalah tersebut. Jadi secara konten kemampuan matematikanya terukur, Ibu bisa lihat apakah kalian paham konsep matematika ini. Lalu secara pedagogical, apakah kalian bisa mengaitkan materi ini dengan pembelajaran matematik, misalkan, apa sih tujuannya siswa belajar ini untuk memahami konsep apa, gitu. Salah satunya seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau istilah PCK sekarang sudah di apa namanya? Dimodifikasi dengan adanya huruf T di depannya. Tahu nggak T-nya itu apa? Jadi TPCK atau kalau dibaca TPEK. T-nya apa? Ayo, guru harus tahu nih istilah ini. Teknological, Bu. Yes, teknologi, betul Hani. Jadi karena tadi kan ada yang mengangkat masalah perkembangan zaman, betul? Perlu adanya penggunaan teknologi, maka pengetahuan akan teknologi juga menjadi eh, kompetensi yang penting dikuasai oleh seorang guru. Ya, jadi kemampuan memahami teknologi, kemampuan cara mengajar, dan memahami konsep matematika. Jadi ketika kita bicara cara mengajar, kalian jangan berpikir hanya menjelaskan isi buku kepada siswa, ya. Seorang guru harus berpikir apakah metode mengajar ini itu efektif dan efisien nggak? Ya, kita harus punya kreativitas untuk bisa membantu siswa untuk membangun pemahamannya sendiri. Jadi bukan sekedar kita memberikan materi, menjelaskan contoh soal, tapi bagaimana kita memberikan pengalaman buat siswa, memberikan pengalaman agar mereka bisa optimal belajarnya. Jadi itu tantangannya, ya, itu tantangannya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu akan jelaskan
tugas yang berkaitan sama pertemuan 2 dan 3 ya. Bentar ya. Oke, Ibu lihat sudah banyak yang join Teams. Silahkan yang belum join dulu supaya nanti Ibu bisa membuat assignment. Ibu, saya mau mengabarkan, jadi saya belum bisa akses akun tim saya, lagi ngehubungin lewat Telegram sih, Bu. Oke, good. Yang penting sudah apa namanya mencoba ya untuk dicari solusinya ya kalau ada masalah. Ya. Oke. Nah, karena pertemuan kedua dan ketiga ini berkaitan dengan kurikulum mapping dan problems, maka Ibu akan menjelaskan tugas ya, karena memang di sini eh, kalian banyak melakukan tugas agar kalian memiliki experience. Jadi bukan Ibu yang akan banyak ngomong, tapi memang tugas ini bertujuan untuk kalian eh, merasakan pengalamannya langsung bagaimana membuat kurikulum mapping dan bagaimana mengidentifikasi masalah. Nah, untuk kurikulum mapping, kenapa kira-kira kita perlu membuat kurikulum mapping? Ya, kira-kira apa yang kita lakukan ini perlu nggak sih dijustifikasi dengan alasan kenapa kita harus melakukan ini, kenapa harus melakukan itu, gitu ya? Apa coba dari kalian sendiri gimana? Biar tahu urutan atau keterkaitan bukan, Bu? Misalnya antara kelas 7 dan kelas 8, biar nggak ada miss ituannya urutannya, Bu. Materi. Baik, betul sekali. Ridho, dipanggilnya apa? Rida, Ibu. Rida, sorry. Ini Ibu bacanya pakai huruf do ya, jadinya Ridho deh. Rida, Rida. Betul sekali apa yang dibilang Rida. Jadi agar tahu urutan dan keterkaitan. Ini penting banget nih kata-kata keterkaitan. Tidak hanya urutan. Nah, Ibu senang banget kalau kalian bisa sharing your thinking. Jadi kita bisa uh, apa namanya punya pemahaman bersama ya, persepsi yang sama. Kenapa kita perlu melakukan kurikulum mapping? Betul kata Rida. Kita tahu urutannya, kelas 7 belajar apa, kelas 8 belajar apa, kelas 9 belajar apa. Tapi kita juga tahu keterkaitannya. Kenapa? Karena konsep matematik bukan konsep yang terkotak-kotak, terpisah, tapi saling berkaitan satu sama lain. Ya enggak? Seperti jaring laba-laba itu kan, net itu, net itu kan dia saling berkaitan kan, agar strukturnya kokoh. Nah, siswa itu punya pemahaman yang kokoh ketika dia memiliki pemahaman keterkaitan antar konsep. Nah, gimana kita bantu siswa untuk punya pemahaman keterkaitan antar konsep? Diawali dengan gurunya dulu. Kan kalian calon guru, benar nggak? Calon guru harus punya pemahaman keterkaitan antar konsep. Kalau misalkan siswa belajar aljabar, misalkan, ada kaitannya nggak kira-kira sama geometri? Kalau kita melihat dia sebagai dua konsep yang terpisah, terkotak-kotak, tentunya kita nggak melihat adanya keterkaitan ya. Padahal sebetulnya konsep aljabar itu bisa direpresentasikan dalam bentuk geometri. Ya, sudah banyak sebetulnya kalau kita melihat apa namanya hasil-hasil penelitian puluhan tahun sebelumnya bahkan, ya, atau bahkan kalau kita eh, mundur ke belakang sampai ke abad 9 atau ke abad 8. Kalian percaya bahwa konsep aljabar ini ada kaitannya sama geometri itu sudah muncul di abad ke-9. Nah, kaitannya apa? Nah, karena Ibu pernah ngajar sejarah matematik juga nih, jadinya Ibu bisa cerita kalau di abad ke-9 itu kalian tahu ilmuwan matematikawan muslim yang namanya Al-Khawarizmi. Pernah dengar kan? Dari namanya itu jadi istilah algoritma, dari nama Al-Khawarizmi sehingga muncullah istilah algoritma itu dari namanya beliau. Nah, Al-Khawarizmi ini eh, banyak belajar konsep-konsep matematika yang ditemukan oleh Greek mathematician.
mathematician dari Yunani karena memang dulu berkembang pesat. Ketika Islam maju berjaya, Islam itu banyak menerjemahkan buku-buku sains dan matematik ke bahasa Arab. Akhirnya para ilmuwan, matematikawan, fisikawan, astronomer dari peradaban Islam mempelajari itu semua dan mereka menemukan penemuan-penemuan yang baru. Salah satu penemuan Al-Khawarizmi itu adalah konsep aljabar, ya. Aljabar itu dari judul bukunya Al-Khawarizmi. Nah, Al-Khawarizmi menjelaskan penyelesaian persamaan kuadrat itu dengan menggunakan representasi geometris. Jadi X itu direpresentasikan sebagai panjang sisi, X kuadrat direpresentasikan sebagai apa? Kalau X sebagai panjang sisi, maka X kuadrat sebagai apa? Ayo dijawab aja, nggak apa-apa. Aljabar kan ada menggunakan variabel X, Y, Z gitu ya. Nah, Al-Khawarizmi itu menggunakan variabel X untuk merepresentasikan panjang, dan X kuadrat artinya apa? Silakan, Luas. Mas. Ya, silakan, Rida. Luas. Luas. Betul. Kebayang? Persegi yang punya sisinya X dan X, maka luasnya X kuadrat kan? Itu maksudnya. Jadi, bahkan sebelum Al-Khawarizmi di zaman matematika Babilonia, memang bilangan itu direpresentasikan dengan panjang garis. Jadi di sini Al-Khawarizmi menggunakan metode geometris untuk menentukan uh, rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi dia menggunakan konsep geometri direpresentasikan dalam bentuk geometri X kuadrat itu sebagai luas persegi. Nanti kalau kita belajar metodenya itu menarik, ya. Nah, jadi balik lagi tadi, kenapa kita perlu melakukan curriculum mapping agar kita tahu keterkaitan antar konsep sehingga kita bisa eh, merumuskan kegiatan pembelajaran yang kaya. Yang kaya itu maksudnya memberikan kesempatan siswa untuk optimal belajarnya, ya. Kemudian untuk problems in teaching mathematics. Kenapa kita perlu mengidentifikasi masalah? Oke, kenapa? Ayo. Karena kalau nggak bisa mengidentifikasi masalahnya, kita nggak tahu apa yang harus diselesain, Bu. Betul. Dipanggilnya apa? Saidina, Bang Bayu dipanggil apa? Saya gitu aja, Bu. Said. Kalau kita nggak tahu masalahnya, maka kita nggak tahu apa yang harus diselesaikan, ya. Atau kita mengajar hanya sekedar melaksanakan, menggugurkan kewajiban, tanpa betul-betul memahami masalah yang ada di kelas, ya. Sementara kalian diharapkan nih, lulusan-lulusan dari ONJ nih, calon-calon guru di masa depan, eh, Ibu bisa katakan bahwa alumni pendidikan matematika S1 UNJ itu memiliki reputasi yang baik. Jadi memang guru-guru lulusan dari S1 pendidikan matematika UNJ itu memiliki kualifikasi yang bisa bersaing. Jadi kalian punya nama yang baik eh, dan apa namanya? Ya kita memang banyak sekali lulusan dari universitas swasta ya. Cuman Ibu meyakini bahwa lulusan dari UNJ adalah bisa menjadi representasi yang baik nanti di luar. Jadi salah satunya adalah ketika kalian mengajar, maka kalian melihat kebutuhan sekolah itu, kebutuhan siswa itu. Mungkin nanti ada yang mengajar di sekolah yang siswanya punya kemampuan yang tinggi, atau mungkin ada yang mengajar di sekolah yang siswanya memiliki kemampuan yang relatif rendah. Tentu pendekatannya akan berbeda, benar nggak? Metodenya, alat bantunya, itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sehingga kalian perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi ini masalahnya apa sih sebetulnya di kelas ini. Siswa ini sebetulnya
nggak paham konsep ini, kenapa sulit? Nah, kita bisa melihat masalah sebetulnya dari berbagai macam perspektif ya. Nah, tapi di mata kuliah ini Ibu akan coba fokus bagaimana melihat masalah dari eh, em, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal ya. Jadi kita akan fokus ke satu perspektif yaitu melihat dari kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. Menarik kalau kalian pernah baca artikel-artikel yang dipublish di jurnal itu tentang analisis kesalahan siswa yang judulnya kayak gitu-gitu tuh. Kita akan melihat bagaimana sih sebetulnya kesalahan itu bisa terjadi. Apa sih masalahnya? Kenapa mereka bisa melakukan apa hanya sekedar ketidaktelitian atau ada penjelasan yang lain? Nah, itu yang akan kita lakukan di pertemuan ketiga. Tapi sebetulnya pertemuan ketiga ini nanti lebih kepada membahas hasil tugas yang sudah kalian kerjakan. Jadi, tugas kedua setelah kurikulum mapping adalah kalian menyusun soal. Soal itu nanti tolong diberikan ke siswa SMP, ya. Nanti hasil yang kamu dapatkan akan kamu analisa. Oke, sekarang Ibu jelaskan dulu soalnya. Soal seperti apa yang harus dibuat, ya. Em, Ibu mensarankan kamu buat minimal 2 soal. Satu soal rutin, satu soal non-rutin. Atau bisa kita terjemahkan juga soal rutin ini adalah soal yang levelnya tidak terlalu sulit, yang berkaitan sama konsep dasar. Jadi kira-kira kalau anak yang levelnya rendah, bisa lah ngerjain soal yang seperti ini yang nomor 1, ya. Yang kedua soal non-rutin ini yang berkaitan dengan em, soal yang bisa dikatakan levelnya lebih sulit. Nah, sesulit apa tentunya kamu juga harus tahu karakter atau level dari siswa yang akan kamu tuju. Nah, untuk mencari sekolahnya, Ibu sarankan kalian hubungi rekan-rekan atau teman-teman atau kakak kelas yang sudah menjadi guru SMP. Jadi kita bisa secara informal saja menitipkan lembar soal untuk diuji cobakan di kelas beliau. Tapi konsepnya harus konsep yang sudah dipelajari oleh siswa ya. Misalkan kamu mau kasih soal kelas 7 ke anak kelas 8 boleh. Jadi konsep yang sudah mereka pelajari. Nah, di kelas sebelumnya Ibu masuk di kelas B, mereka nanya apa perlu surat. Ibu rasa kalau misalkan kalian hanya menitipkan soal, nanti gurunya yang akan memberikan ke siswanya, nggak perlu surat ya. Karena kan kalian tidak mengintervensi kelas. Kalian hanya nitip soal aja, soal latihan. Mungkin waktu pengerjaannya bisa 20 sampai 30 menit. Atau kita buat 20 menit saja misalkan. Jadi kita nggak terlalu mengganggu jalannya pembelajaran di kelas gitu. Nah, kemarin juga Ibu sempat memikirkan di kelas yang B gimana caranya supaya bisa lebih efisien. Misalkan Said punya teman guru nih SMP. Nah, satu kelas tuh kan biasanya 40 siswa ya. Nah, kita bisa minta kita bisa kasih 2 jenis soal. Misalkan soalnya Said sama soalnya Hani bisa kita kasih di kelas yang sama. Kita split 20 anak kerjain soal dari Said, 20 anak kerjain soal dari Hani. Jadi jenis soalnya berbeda. Atau misalkan biar biar lebih valid hasilnya, kasih selang-seling yang duduknya kanan kiri biar mereka nggak saling nyontek, kasih 2 jenis soal yang berbeda. Jadi satu kelas 40 anak kita bisa bagi jadi 2 kelompok. Satu ngerjain soalnya Hani, satu ngerjain soalnya Said. 20 menit nanti gurunya ngumpulin, kamu tinggal ambil lagi tuh hasilnya dari gurunya. Oke, satu lagi perlu Ibu jelaskan. Tujuannya kita supaya bisa mendapatkan informasi ya. Informasi itu adalah apa yang siswa kerjakan di kertas. Jadi kalau Ibu melakukan kegiatan semacam ini, biasanya Ibu memberikan instruksi ke siswa untuk tidak menggunakan pensil. Jadi mereka wajib pakai pulpen. Agar ketika mereka merasa, oh jawabannya salah, mereka nggak perlu menghapus. Cukup beritahu untuk disilang saja. Kenapa kita perlu tahu? Karena ada proses berpikir di kepala siswa yang kita kan nggak tahu isi kepalanya apa ya.
tapi kita mencoba menginterpretasi dari apa yang dia tulis di kertas. Ketika ada coret-coretan, ketika ada kesalahan yang dia coret, kita bisa lihat, oh tadi dia salah ngerjainnya, tapi terus dia bisa benerin kayak gini. Itu memberikan kita banyak data tentang cara berpikir dia. Jadi instruksinya harus pakai pulpen, tidak boleh diurek-urek kalau ada jawaban yang salah, dan coret-coretan langsung di kertas itu. Tidak perlu lembar terpisah. Jadi kamu bikin space-nya agak lebar, misalkan satu lembar kertas, halaman pertama untuk soal 1, halaman kedua untuk soal 2, misalkan gitu. Di kertas yang sama coret-coretannya. Itu tujuannya supaya kita bisa dapat banyak informasi dari jawaban siswa. Nanti di pekan ketiga, kamu sudah bawa hasilnya ke kelas. Jadi tugas itu sebetulnya bisa kalian mulai kerjakan dari sekarang karena pekan ketiga ini, pertemuan ketiga, kalian udah bawa hasilnya atau udah disubmit nanti di MS Team hasil hasil laporan analisisnya. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu maaf izin bertanya, ada minimal murid nggak untuk ini soalnya? Oke. eh satu lagi mungkin berkaitan sama ini. Jadi mungkin bisa aja untuk yang udah mengajar di bimbel, anak bimbel juga boleh. Tidak harus ke sekolah, gitu ya. Kan bimbel kan ada muridnya tuh. Kira-kira kalau di bimbel 10 anak tuh ada nggak sih minimal satu kelas? Jadi mungkin antara 10 sampai 20 gitu ya. Jadi minimalnya 10 mungkin ya, Ibu buat seperti itu agar tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu banyak karena kalau 40 juga kebanyakan nanti kalian overwhelm apa namanya menganalisisnya karena ini baru pengalaman pertama kan jadi mungkin patokannya antara 10 sampai 20 anak. Kira-kira gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Yang dikumpulkan nanti bukan hanya scan dari jawaban siswa ya, tapi laporan analisis kamu. Analisis kamu isinya apa? Contoh misalkan dari 20 anak, 50% siswa melakukan kesalahan yang sama. Kesalahannya apa itu dijelaskan. Ini untuk soal yang kedua misalkan. Atau untuk soal yang pertama, 80% siswa itu bisa menjawab dengan benar, hanya sedikit yang salah. Kesalahannya di mana? Dijelaskan. Atau ketika dia menjawab benar, caranya ada yang berbeda, jelaskan. Perbedaannya di mana? Kurang lebih kayak gitu. Kebayang nggak untuk bentuk analisisnya? Jadi bikin laporan analisisnya ya kira-kira hanya 1 sampai 2 halaman aja, nggak usah banyak-banyak ya. 1 halaman juga nggak apa-apa, yang penting kamu udah buat summary dari temuan-temuan yang kamu peroleh. Jadi bisa 1 sampai 2 halaman. Ibu nggak terlalu membatasi, tapi at least 1 halaman kamu bisa memberikan penjelasan temuan apa yang kamu peroleh dari jawaban-jawaban siswa untuk tugas di pekan ketiga. Begitu kira-kira. Silahkan pertanyaan. Oke, Haikal Haikal ada. izin bertanya, Bu. Oke. Oke, untuk tadi kan berarti ini Haikal review lagi berarti ya. Berarti tugasnya itu kan kita membuat 2 soal, satu soal itu soal harian, satu soal ibaratnya yang sedikit hot gitu. Nah, berarti siswanya itu menjawab soal langsung di kertasnya beserta dengan coret-coretannya di kertas tersebut. Nah, tugas kita itu bukan mereview, berarti menganalisis jawaban kesalahan yang kemungkinan mereka buat. Betul? Mm-mm. Dan pertanyaan Haikal yang terakhir mungkin ini Bu, tugas ini tuh individual atau kelompok? Oke, ini adalah tugas individu. Masih tugas individu. Tugas kelompok nanti untuk eh, mempersiapkan eksperimen mengajar. Jadi ini masih individu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, good. Silahkan ada lagi. Jadi yang dianalisis selain bentuk kesalahan bisa juga bentuk jawaban yang benar. Kemungkinan ada cara yang berbeda.
Jawabannya benar, tapi caranya berbeda, itu juga bisa dilaporkan sebagai temuan. Oke? Ada lagi pertanyaan untuk tugas 2 dan tugas 3 untuk suara Ibu terdengar ya. Untuk kurikulum mapping dikumpulkan eh, sekarang kan tanggal 7 ya. Sekarang tanggal 7, maka sebelum pertemuan pekan depan berarti tanggal 13 itu adalah batas akhir pengumpulan kurikulum mapping dan tanggal 20 batas akhir pengumpulan tugas problems, analisis kesalahan siswa. Ya. Tanggal 20 itu terakhir. Jadi kamu bisa, kalau lihat tanggalan bisa kira-kira mulai bikin, minta izin mungkin ke rekan guru, kakak kelas atau teman, karena tanggal 8 itu kan 8 9 kan libur ya. Berarti kamu bisa gunakan pekan depan tuh Senin 12 sampai 16 kira-kira kapan bisa nitipin soal. Karena tanggal 20 kamu udah harus submit hasilnya. Bener nggak? Jadi mulai sekarang setelah ini kamu bisa mulai memikirkan soal apa yang mau diberikan. Kemudian pekan depan bisa mulai menghubungi guru menitipkan soal. Ini kan pekan-pekan ini kan belum ada ujian-ujian semester ya, benar nggak? Jadi kayaknya belum terlalu sibuk kegiatan di sekolah. Semoga aja gurunya berkenan untuk dititipkan soal. Kurang lebih sih seperti itu. Nanti kamu biar nggak terlambat ngumpulin tugas di tanggal 20. Ada kendala yang mungkin dihadapi nanti saat mengerjakan, saat menitipkan soal, kira-kira bisa di-sharing? Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Mhm. Buat tadi kan Ibu bilang bisa nitip soal atau opsi lainnya buat teman-teman yang misalnya udah ngajar bimbel itu bisa dikasih ke anak muridnya. Tetapi Betul. kan ini kita kan banyak ya Ibu, ada 38 orang. Pasti susah Mhm. juga dapat apa ya respondennya. Nah, kalau misalnya tadi kan minimal itu 10 murid ya Ibu. Kalau misalnya Mhm. kita kayak ngasih secara informal, misalnya kita punya kenalan, dia siswa SMP, tapi kita ngumpulinnya kayak 10 murid gitu, Bu. Kalau kayak gitu boleh nggak? Mhm. Tapi bagaimana kamu bisa memastikan dia mengerjakannya individu? Apakah dalam pengawasan kalian atau gimana? Mungkin kalau yang udah pernah dilakukan pas PMSD juga, Mhm. mungkin pas mengerjakannya sambil video call, Bu. Jadi kayak kita cuman mantau dia ngerjain aja, kita nggak ngasih clue atau dibantuin lainnya gitu, Bu. Oke, mungkin kalau Ibu bisa bilang itu bisa dijadikan opsi terakhir ya, jika memang tidak bisa mendapatkan responden dari bimbel atau sekolah. Karena memang nanti kamu harus video call 10 anak kan, berarti kan? Ya, itu bisa dilakukan dengan catatan tadi melalui video call sehingga kita bisa memastikan mengerjakan secara individu. Jadi kita ingin betul-betul lihat pemahaman mereka gitu. Jadi dipersilahkan dengan metode seperti itu juga tidak apa-apa ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk yang memang betul-betul nanti ada kesulitan, Ibu punya beberapa rekan guru SMP. eh, Nanti mungkin Ibu bisa coba hubungi jika memang kalian kesulitan untuk mencari rekan ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian bisa cari sendiri itu lebih baik sih. Karena kan punya kakak kelas yang udah ngajar mungkin. Nah, bisa minta tolong karena kalau ibu sih sebetulnya banyak kenalan mahasiswa yang udah jadi guru kan, lulusan-lulusan yang sudah jadi guru juga kan banyak. Cuma kalau kalian apa namanya punya yang kenalan lebih dekat atau mungkin nanti misalkan Hani punya beberapa kenalan guru, nah kita bisa titip aja soal gitu. Tapi kalau emang betul-betul mentok nggak ada lagi nanti bisa hubungi ibu ya gitu.
Jadi pekan depan lah paling nggak udah harus mulai mencari sekolah atau mencari gurunya, cari siswanya gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya terkait tugas pertemuan 2 yang kurikulum mapping. Mhm, Itu kan kita membuat kurikulum mapping terkait materi yang ada di SMP ya, Bu. Terus itu mhm. tugasnya individu atau kelompok, Ibu? Ya, individu. Tadi Haikal sempat bertanya, untuk 2 tugas ini, kurikulum mapping dan identifikasi masalah, kesalahan siswa itu individu semua. Jadi nanti Ibu akan buatkan submission-nya lewat MS Team. Submission untuk kurikulum mapping dan submission untuk identifikasi kesalahan siswa. Instruksi lebih jelas akan Ibu berikan nanti di penjelasan assignment yang ada di MS Team. Jadi akan Ibu berikan lagi penjelasan secara tertulis arahannya. Untuk kurikulum mapping sebetulnya kan ada banyak versi ya. Jadi Ibu coba berikan video link YouTube walaupun itu sifatnya umum, tapi kita bisa pakai bentuk mapping dengan menggunakan eh, diagram. Atau kalau misalkan kamu melihat bentuk kurikulum Merdeka saat ini kan sebetulnya sudah pakai model diagram ya, betul nggak? Tabel-tabel gitu. Jadi nanti kalian bisa kelompokkan konsep-konsep esensialnya apa, lalu keterkaitannya apa, kemudian keberlanjutannya gimana dari kelas 7, 8, 9 gitu. Jadi satu kurikulum mapping untuk 3 tahun. SMP kelas 7, 8, 9 gitu ya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mm-mm. Nah, untuk dokumen kurikulumnya, Ibu minta kalian cari dokumen kurikulum Merdeka yang terbaru. Nanti eh, dikirim ke Ibu melalui PJ, kita akan pakai dokumen kurikulum yang sama. Jadi jangan sampai nanti Hani dokumen kurikulumnya yang tahun 2022, Said 2023. Jadi harus sama semua. Jadi kita bisa diskusikan nanti. Karena kalau ada revisi kan nanti ya mungkin perbedaannya sedikit sih nggak banyak. Tapi baiknya kita pakai dokumen yang sama. Nanti kita sepakati ya. Silakan kalian nanti kirimkan ke Ibu dokumen apa yang mau dipakai. Kalau misalkan sudah oke, nanti kita sepakati, baru kalian buat kurikulum mappingnya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Berarti nanti untuk yang belum bergabung dalam MS Team, tolong bergabung secepatnya. Jika ada kendala, coba cari solusinya ya. Seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan, maka Ibu bisa akhiri di sini ya. Gitu, kita ketemu lagi tanggal 14 ya, insya Allah ya. Tanggal 14, nanti Ibu akan melihat eh, beberapa dari kalian, Ibu akan pilih aja secara random untuk mempresentasikan kurikulum mappingnya. Ibu bisa memilih secara random atau Ibu bisa me- melakukan penawaran siapa yang mau presentasi gitu ya. Kalau misalkan Ibu tawarkan nggak ada yang mau presentasi, maka Ibu akan pilih random. Oke, kira-kira demikian untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Oke.